Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Yang terhormat Enci Cindy Pamela C. Munese ST MN selaku dosen pengampu mata kuliah serta teman-teman seperjuangan yang senantiasa saya banggakan. Baiklah, perkenalkan, nama saya Dewi Ratulangi selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi pada kesempatan kuliah online pada pagi hari ini. Adapun pemateri yang akan melakukan presentasi adalah kelompok 3 dengan judul materi multimedia untuk mengajar dan belajar. Sebelum memulai diskusi dan presentasi berikut, saya akan perkenalkan nama anggota kelompok. Yang pertama, Dewi Ratulangi dengan NIM 21210029. Yang kedua, Desta Yuniar Basan dengan NIM 21210080. Yang ketiga, Dea Riani Sendana dengan NIM 21210089. Kemudian yang keempat, Imelda Pakida dengan NIM 21210049. Yang kelima, Septrianus Sama dengan NIM 21210085. Di presentasi yang pertama yaitu keyakinan. Namun sebelumnya itu pada materi ini memiliki tujuan. Yang pertama, belajar memahami pentingnya keyakinan belajar. Yang kedua, memahami dan menggambarkan 3 dasar belajar teori. Kemudian yang ketiga itu memahami istilah dan konsep dasar yang terkait dengan pada geologi dan androgi. Yang keempat itu memahami taksonomi tujuan pendidikan. Itu keyakinan belajar. Namun sebelum kita melangkah ke materi ini, saya ingin bertanya kepada teman-teman terlebih dahulu, apa pemahaman teman-teman tentang keyakinan belajar? Jika ada, saya persilakan. Jika tidak ada tanggapan, di sini saya akan menjelaskan sedikit apa itu keyakinan belajar. Perlu kita tahu bahwa keyakinan belajar itu merupakan suatu sikap tentang suatu yang sedang terjadi. Keyakinan seseorang biasanya tidak selalu benar, atau keyakinan belajar bukanlah jaminan kebenaran. Bukan jaminan kebenaran tentang seberapa jauh seseorang melakukan satu perilaku dalam suatu situasi. Dengan kata lain, evaluasi seseorang mengenai dirinya untuk melakukan suatu tugas dengan harapan mencapai tujuan, di mana keyakinan akan kemampuan kognitif, keyakinan melakukan tindakan yang diperlukan untuk memenuhi ketentuan situasi, di mana pada keyakinan belajar ini memiliki beberapa contoh. Yang pertama, belajar proses aktif. Nah, yang dikatakan proses belajar aktif itu di mana kita mendapatkan pembelajaran lebih banyak melakukan aktivitas belajar, sehingga terdorongnya untuk menyimpulkan pemahaman daripada hal sekedar menerima pembelajaran yang diberikan. Seperti contoh belajar itu memberikan diskusi yang diatur sedemikian rupa sehingga semuanya berperan aktif, bertanya, mengemukakan
mengemukakan pendapat atau memberikan tanggapan. Kemudian contoh yang kedua yaitu belajar adalah proses sosial berkolaborasi atau berinteraksi dengan orang lain. Kemudian contoh yang ketiga itu ketika kita melakukan hubungan dengan pengalaman kita. Yang keempat itu belajar adalah penyelidikan, mencari dan mengeksplorasikan pertanyaan-pertanyaan yang penting dalam hidup kita. Kemudian belajar versus mengajar, di mana kita mengetahui tentang apa hubungan belajar dengan mengajar. Kita mencari sesuatu atau menggali sesuatu yang belum kita dapatkan. Setelah kita dapatkan sesuatu yang kita inginkan, maka kita harus berbagi kepada yang membutuhkan. Contohnya dosen dengan mahasiswa atau guru dengan siswa dan orang tua dengan anak. Di dalam belajar mengajar ini ada dua bentuk, yaitu yang pertama, siswa dapat diutamakan menerima dan memproses informasi dengan cara yang berbeda. Yang pertama dengan melihat dan mendengar, yang kedua merefleksikan dan bertindak, yang ketiga menghayati secara logis dan intuitif, yang keempat menganalisis dan memvisualisasikan, yang kelima itu menghafal. Kemudian bentuk yang kedua yaitu metode pengajar juga bervariasi dan memiliki beberapa instruktur. Yang pertama memberikan kuliah, yang kedua memperhatikan demonstrasi, yang ketiga mengajarkan siswa pada penemuan diri, yang keempat fokus pada prinsip dan konsep, yang kelima fokus pada aplikasi, dan yang keenam menekankan memori dan pemahaman. Kemudian yang berikutnya 3 teori pembelajaran. Nah, pada 3 teori pembelajaran ini dasar. Namun sebelumnya itu kita harus ketahui terlebih dahulu apa itu dasar. Teman-teman ada yang tahu apa itu dasar? Jika tidak ada? Mungkin dasar bisa dikatakan apa? Pondasi. Ada lagi? Ya, terima kasih. Kalau menurut saya dasar itu bisa dikatakan sebagai fondasi awal. Nah, di dalam dasar ini dapat terbagi 3 teori. Yang pertama dasar behaviorisme. Nah, dasar behaviorisme ini teori yang behaviorisme ini lebih dikenal dengan nama teori belajar karena seluruh perilaku adalah hasil belajar, yang berarti perilaku sebagai pengetahuan. Kemudian dasar yang kedua itu kognitivisme. Pada teori kognitivisme ini yaitu dapat dikatakan bahwa belajar adalah dapat dilaksanakan secara individu yang merupakan interaksi aktivitas secara mental dengan lingkungan sehingga bisa menghasilkan perubahan dan pengetahuan. Nah, di sini perbedaan teori behaviorisme dengan kognitivisme itu memiliki beberapa. Behaviorisme ini memiliki pengaruh lingkungan. Yang kedua, mementingkan bagian-bagiannya.
ketiga, menghasilkan terbentuknya secara mekanis. Yang keempat, memecahkan masalah dengan trial dan error. Kemudian perbedaan kognitif itu mementingkan apa yang ada dalam diri. Yang kedua, mementingkan fungsi atau kognitivisme. Nah, dalam terjadinya keseimbangan dalam diri, kita dapat mementingkan terbentuknya struktur kognitif yang terjadi berdasarkan pada insif. Kemudian teori yang ketiga itu konstruktivisme, di mana konstruktivisme ini dapat didefinisikan sebagai pembelajaran yang bersifat generatif, yaitu tindakan yang menciptakan suatu makna dari apa yang dapat dipelajari. Seperti kognitivisme ini sebenarnya adalah proses pengalaman atau pembelajaran yang dapat dipelajari dengan pengertian yang sudah dimiliki, sehingga pengetahuan dapat dikembangkan. Maka dari itu, menurut konstruktivisme adalah aktivitas yang aktif, di mana peserta didik dapat membina pengetahuannya sendiri serta mencari arti dari apa yang dipelajari, dan juga merupakan proses menyelesaikan konsep-konsep ide baru dengan kerangka berpikir yang telah ada. Kemudian sebagai gagasan yang baru, ada yang harus kita lalui dalam kehidupan kita. Itu merupakan himpunan dengan pembinaan, penyalaan, dan ini yang menyebabkan seseorang mempunyai pengetahuan dan menjadi lebih dinamis. Dengan perkataan konstruktivisme yang mempunyai beberapa konsep yang pada umumnya seperti pembelajaran yang aktif membina pengetahuan berdasarkan dengan penjalanan yang sudah ada. Yang kedua, pembelajaran seharusnya bisa membina diri sendiri tentang pengetahuannya, di mana secara aktif oleh pelajar sendiri dapat melakukan proses yang saling antara pembelajaran terlebih dahulu dengan pembelajaran tentang pembelajaran tertentu. Namun faktor ini juga berlaku apabila seseorang belajar menyadari gagasan yang tidak konsisten atau sesuai dengan pengetahuan ilmiah. Nah, pada konstruktivisme ini juga memiliki ciri-ciri. Ciri-ciri yang pertama itu pengetahuan dapat dibangun oleh siswa sendiri. Yang kedua, pengetahuan tidak dapat dipindahkan dari guru ke muridnya, kecuali hanya keaktifan murid sendiri yang menalarkan. Kemudian ciri yang ketiga itu murid aktif mengkonstruksikan secara terus-menerus sehingga selalu merubah ilmiah. Kemudian yang keempat, guru hanya sekedar membantu untuk menyediakan saran dan situasi agar proses konstruksi berjalan dengan lancar. Kemudian ciri yang kelima itu struktur pembelajarannya hanya seputar konsep utama tentang sebuah pertanyaan. Dan mungkin itu saja pemaparan materi saya.
Selanjutnya pemaparan materi yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Desta Yuniar Basan. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan melanjutkan presentasi dari Saudari Dewi. Baik, materi yang akan saya bawakan yaitu teori pemrosesan informasi. Dalam teori pemrosesan informasi ada 3 jenis memori yang digunakan, yaitu yang pertama memori episodik, yang kedua memori semantik, dan yang ketiga yaitu memori prosedural. Baik, apa yang dimaksud dengan memori episodik? Memori episodik yaitu memori mengenai peristiwa yang pernah dialami secara pribadi oleh individu di masa lalu. Contohnya, memori mengenai pengalaman masa kecil. Kemudian yang kedua, memori semantik. Apa yang dimaksud dengan memori semantik? Memori semantik itu pun yaitu memori yang mengacu kepada pengetahuan dunia yang telah dikumpulkan manusia sepanjang hidup mereka. Kemudian memori yang ketiga yaitu memori prosedural. Memori prosedural adalah ingatan-ingatan tentang kebiasaan seperti cara mengendarai sepeda atau pada saat memukul bola disco. Kemudian ada juga yang disebut dengan memori jangka panjang dan memori jangka pendek. Apa yang dimaksud dengan memori jangka panjang? Memori jangka panjang atau long term memory merupakan ingatan yang disimpan otak dan dapat diingat kembali di masa yang akan datang. Ingatan ini dibagi menjadi 2 jenis ingatan, yaitu ingatan sekunder dan ingatan tersier. Kemudian ada yang disebut memori jangka pendek. Memori jangka pendek adalah cara otak menyimpan sejumlah informasi kecil yang baru saja direkamnya. Memori jangka pendek adalah informasi yang saat ini sedang dipikirkan atau disadari seseorang. Ini juga disebut memori primer atau memori aktif. Kemudian ada 3 tahapan pengelolaan informasi utama, yaitu yang pertama, tahap pengenalan rangsangan atau stimulus. Yang kedua, yaitu tahap pemilihan respon yang memutuskan tentang gerakan apa yang akan dilakukan. Kemudian yang ketiga ada namanya tahap pemrograman respon, yang mengatur sistem di dalam tubuh untuk memberikan respon. Kemudian ada teori pemrosesan informasi menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Muhammad Surya, mengemukakan bahwa otak ada 2 macam tempat penyimpanan informasi atau tanggapan, yaitu ingatan jangka pendek dan ingatan jangka panjang. Ingatan jangka pendek ialah tempat penyimpanan informasi yang akan dikeluarkan segera dalam waktu yang lebih pendek. Sedangkan ingatan jangka panjang ialah gedung tempat penyimpanan informasi untuk masa yang cukup lama. Proses mengingat terjadi di dalam 3 tahapan, yaitu yang pertama, tahapan pemerolehan informasi. Yang kedua, tahapan penyimpanan jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian yang ketiga, tahapan pengeluaran kembali apabila suatu waktu diperlukan. Kemudian mengenai pengkodean dalam belajar. Di sini dikemukakan oleh Brunner beranggapan bahwa belajar merupakan pengembangan kategori-kategori dan pengembangan suatu sistem pengkodean. Brunner mengungkapkan bahwa belajar melibatkan 3 proses yang berlangsung hampir bersamaan. Ketiga proses itu ialah yang pertama, memperoleh informasi baru. Yang kedua, transformasi informasi. Kemudian yang ketiga, menguji relevansi dan kegiatan pengetahuan. Next. Kemudian di sini akan dijelaskan tentang otak kanan versus dengan otak kiri. Di otak kiri otak bekerja secara sekuensial, dan di otak kanan bekerja secara acak. Sekuensial adalah pencarian berurutan, sering disebut dengan pencarian linear, merupakan metode pencarian yang paling sederhana. Pencarian berurutan menggunakan prinsip sebagai berikut. Data yang dibandingkan satu persatu secara berurutan yang dicari sampai data tersebut ditemukan atau tidak ditemukan.
Kemudian di otak kiri bekerja secara logis, di otak kanan bekerja secara subjektif. Di otak kiri bekerja secara rasional dan di otak kanan bekerja secara sintesis. Di otak kiri yaitu tujuan analitis, sedangkan di otak kanan yaitu holistik intuitif. Di otak kiri dapat melihat, di otak kanan juga dapat melihat. Kemudian otak kiri dapat melihat hanya bagian-bagian tertentu saja, sedangkan di otak kanan dilihat secara keseluruhan. Next. Kemudian dari materi yang kita pelajari tadi tentang teori pembelajaran dasar, di sini akan disimpulkan. Menurut behaviorisme, belajar adalah perubahan perilaku terbuka karena pengkondisian, seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan saya tadi. Kemudian menurut kognitivisme, belajar adalah pemrograman aturan baru untuk pemrosesan informasi. Kemudian menurut konstruktivis, belajar adalah penemuan pribadi berdasarkan wawasan. Kemudian ada juga jenis pembelajaran oleh behaviorisme yaitu diskriminasi, asosiasi, dan juga rantai. Kemudian jenis pembelajaran oleh kognitivis yaitu penyimpanan sensorik, jangka pendek, penyimpanan jangka panjang, dan juga jangka panjang. Kemudian di konstruktivis, jenis pembelajarannya itu penyelesaian sebuah masalah. Kemudian strategi instruksional oleh behaviorisme yaitu presentasikan dan berikan untuk latihan dan umpan balik. Kemudian di kognitivis yaitu strategi belajarnya rencanakan pembelajaran kognitivis. Kemudian di konstruktivis, strategi instruksional yaitu menyediakan yang aktif, mengatur diri sendiri dan juga refleksi. Kemudian strategi media oleh behaviorisme yaitu berbagai media tradisional dan CAI. Kemudian strategi media oleh kognitivis yaitu instruksi berbasis komputer dan manusia. Kemudian oleh konstruktivis yaitu lingkungan yang responsif. Kemudian kata kunci oleh behaviorisme yaitu bantuan. Di kognitivis yaitu elaborasi. Elaborasi di sini yaitu penerapan yang dilakukan secara tekun dan cermat. Kemudian oleh konstruktivis yaitu motivasi intrinsik. Next. Kemudian dari beberapa teori pembelajaran diberikan satu ulasan tentang kekuatan dan kelemahannya. Yang pertama yaitu behaviorisme. Behaviorisme sendiri kekuatannya yaitu pelajaran yang jelas dan dapat merespon yang benar secara otomatis dengan isyarat tertentu. Kemudian kelemahannya sendiri yaitu pembelajaran mungkin menentukan diri mereka sendiri di mana situasi dalam stimulus atau untuk respon yang benar terjadi karena itu pembelajaran tidak dapat merespon. Kemudian oleh kognitivis kekuatannya yaitu untuk melatih peserta didik melakukan tugas dengan cara sama untuk meningkatkan konsentrasi masuk dan keluar komputer, tempat atau kerjasama untuk karyawan, memungkinkan penting untuk melakukan rutinitas yang tetap untuk menghindari masalah. Kemudian kelemahannya yaitu belajar cara untuk menyelesaikan tugas tapi mungkin bukan cara terbaik atau cocok untuk para pelajar atau situasi misalnya masuk ke internet di suatu komputer mungkin tidak sama masuk ke komputer lain. Kemudian kekuatan dan kelemahan dari konstruktivisme yaitu yang pertama kekuatannya mampu menafsirkan banyak kenyataan pelajar lebih mampu menghadapi kehidupan nyata situasi jika seseorang pelajar dapat memisahkan masalah mereka mungkin lebih menerapkan pengetahuan mereka yang ada untuk situasi baru. Kelemahannya yaitu situasi di mana konfirmatif, penting, pemikiran dan tindakan berbeda dapat menyebabkan masalah.
mungkin segitu saja materi yang saya bawakan. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya, yaitu saudari Dea Riani Meti Sentana. Persilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Yang berikutnya itu belajar taksonomi. Perlu kita ketahui, taksonomi adalah ilmu pengelompokan suatu hal berdasarkan hal tertentu. Awalnya taksonomi hanya mengacu pada kategori makhluk hidup. Alat konseptual yang menggambarkan dan memberi pencapaian atau kemampuan peserta didik terkait dengan yang pertama, kemampuan untuk berpikir sesuatu atau psikomotor. Di sini psikomotor adalah ranah yang berkaitan dengan skill atau kemampuan bertindak setelah orang menerima pengalaman belajar tertentu. Yang kedua, kemampuan berpikir atau kognitif. Di sini kognitif adalah semua aktivitas mental yang membuat suatu individu mampu menghubungkan, menilai, dan mempertimbangkan suatu peristiwa sehingga individu tersebut mendapat pengetahuan setelah. Yang ketiga, kemampuan merasa atau efektif. Efektif adalah kalimat yang disusun berdasarkan kaidah-kaidah yang berlaku seperti unsur-unsur penting yang harus dimiliki setiap kalimat, memperhatikan ejaan yang disempurnakan secara dan memilih kata yang tepat dalam kalimat. Yang keempat, kemampuan untuk berhubungan dengan orang lain atau interpersonal. Interpersonal adalah komunikasi yang terjadi antara dua orang atau lebih yang biasanya tidak diatur secara formal. Next. Yang berikut adalah domain kemampuan. Domain kemampuan dari kognitif adalah pengetahuan, berpikir, memperoleh, mengevaluasi, mensistensi informasi. Yang kedua, psikomotor, domain keterangan yaitu aktivitas dan keterangan fisik, persepsi. Persepsi sendiri adalah suatu proses diterimanya stimulus oleh individu melalui alat indera atau juga disebut dengan proses sensoris. Yang ketiga, afektif. Keterangan domain dari afektif adalah perasaan, presensi, dan nilai. Yang keempat, antar pribadi. Keterangan domain dari antar pribadi diantaranya interaksi di antara orang-orang dan kemampuan untuk berhubungan untuk yang lain. Next. Persepsi dan gaya belajar. Persepsi dan gaya modal belajar. Yang pertama, bentuk persepsi manusia. Yang pertama, apa yang kita pikirkan. Yang kedua, bagaimana kita membuat keputusan. Yang ketiga, bagaimana kita mendefinisikan apa. Next. Dari gambar tersebut, kita dapat melihat bahwa apakah gambar tersebut merupakan letak geografis, mantel mamalia sapi, atau pria berjenggot, dan lain-lain. Rupanya apa yang kita lihat atau kita amati oleh setiap orang lebih bergantung pada apa yang sudah tersimpan di benak orang tersebut. Otak ini yang kami sebut sebagai persepsi. Hal ini menunjukkan bahwa belajar dari lingkungan kita atau belajar dari indera kita adalah proses aktif, bukan pasif. Next. Yang berikut yaitu apa itu gaya belajar. Yang pertama, kami pada dasarnya tidak sama. Kami tidak semua dapat manfaat dari pendekatan yang sama. Yang kedua, setiap individu memiliki kekuatan belajar yang unik dan kelemahan. Yang ketiga, perbedaan kombinasi kompleks dari kepribadian, mental, perprosesan, percaya diri, sikap dan proses asupan sensorik, dan lain-lain. Yang keempat, penting bagi instruktur untuk menggunakan berbagai metode untuk mencapai gaya dan modalitas pembelajaran yang berbeda. Selanjutnya, itulah materi yang saya baca. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Septrianus Sama. Kepada Septrianus Sama, dipersilakan. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, itu teori kecerdasan ganda. Apa itu teori kecerdasan ganda? Kecerdasan ganda adalah kemampuan untuk memecahkan masalah atau menciptakan suatu produk yang bernilai dalam satu latar belakang budaya tertentu. Ada beberapa
sosialisasi intrapersonal, musik auditori, kinestetik, interpersonal, visual sal, matematika logika, sastra linguistik, naturalis, cerdas. Next. Lanjut. Kemudian, apa itu pedagogi? Pedagogi adalah ilmu atau seni dalam menjadi seorang guru. Istilah ini merujuk pada strategi pembelajaran atau gaya pembelajaran. Pedagogi juga kadang-kadang merujuk pada penggunaan yang tepat dari strategi mengajar. Sehubungan dengan strategi mengajar itu, filosofi mengajar diterapkan dan dipengaruhi oleh latar belakang pengetahuan dan pengalamannya, situasi pribadi, lingkungan, serta tujuan pembelajaran yang dirumuskan oleh peserta didik dan guru. Salah satu contohnya adalah aliran pemikiran. Adapun instruksi dalam metode pengajaran dan kegiatan apa saja yang mereka pengetahuan pengetahuan. Next. Kerangka pedagogi produktif. Apa itu pedagogi produktif? Pedagogi produktif adalah pedagogi efektif memadukan suatu tampilan strategi mengajar yang menunjung lingkungan kelas dan mengakui perbedaan dan serta diterapkan pada semua kunci pembelajaran dan area subjek pembelajaran praktik. Pedagogi efektif meningkatkan kenyamanan bagi siswa, guru, dan lingkungan sekolah. Membagi struktur atau kerangka. Yang pertama, bagaimana pengajaran dan penilaian saya, praktek yang mendukung atau menghambat ini, kesempatan apa yang saya miliki untuk kritis merenungkan pekerjaan saya dengan rekan kerja. Next. Dan yang berikutnya adalah andragogi. Andragogi adalah proses untuk melibatkan peserta didik dewasa di dalam suatu struktur pengalaman belajar. Istilah ini awalnya digunakan oleh Alexander Kapp pada tahun 1833 dan kemudian dikembangkan menjadi teori pendidikan orang dewasa oleh pendidikan Amerika Serikat Malcolm Knowles. Adapun struktur andragogi, teori modern mempelajari dan pelatihan orang dewasa. Pedagogi diterapkan secara tradisional pada pengajaran dari anak-anak. Asumsi Knowles pada pelajar dewasa. Mengetahui kebutuhan untuk mengetahui mengapa mereka perlu belajar sesuatu sebelum berusaha mempelajarinya. Konsep diri yang lebih berharga, perlu bertanggung jawab atas diri mereka sendiri, keputusan dan diperlakukan sebagai orang yang mampu mengarahkan diri sendiri. Next. Dan saya akan melanjutkan presentasi berikutnya. Saya akan bertanya kepada Hilda Tidak. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu Septian Usama. Taksonomi tujuan pendidikan. Dalam pembelajaran penemuan, saya ulangi, untuk menyediakan alat untuk mengklasifikasi tujuan instruksional. Kedua, taksonomi adalah hierarkis atau tingkat kesulitan meningkat kecanggihan. Yang ketiga, kumulatif atau setiap level dibangun berdasarkan dan sub-submes yang dibawa. Yang keempat, dapat digunakan untuk memberikan dasar penilaian untuk memastikan kemajuan siswa ke tingkat pemahaman tertinggi. Baik, untuk yang pertama, untuk menyediakan alat untuk mengklasifikasi tujuan instruksional. Tujuan yang dimaksud di sini adalah untuk memudahkan dosen untuk
untuk mengklasifikasi tujuan, proses, dan hasil belajar sesuai dengan pembagian ranah-ranah kecerdasan. Taksonomi memudahkan dosen dalam pembuatan tujuan pembelajaran sehingga mahasiswa akan lebih fokus dalam belajar. Dosen akan mampu sebagai perancang kurikulum. Kemudian taksonomi adalah hierarkis. Yang dimaksud di sini adalah sistem hierarkis digunakan untuk mengklasifikasi organisme peringkat spesies. Klasifikasi terluas adalah berdasarkan domain dan kingdom. Klasifikasi spesifik mayoritas adalah berdasarkan genus dan spesies, pengelompokan hierarkis diantaranya termasuk filum, kelas, keluarga, dan ketertiban. Kemudian next slide. Kemudian yang berikut ada taksonomi menurut Benjamin Bloom. Dapat dilihat pada gambar tersebut di layar. Bloom mengidentifikasi 6 level dalam domain pembelajaran kognitif yang ditunjukkan sebagai berikut. Taksonomi Bloom sendiri mengalami 2 kali perubahan, yaitu taksonomi yang dikemukakan oleh Bloom sendiri dan taksonomi yang telah direvisi oleh Andreson dan Caldwell. Untuk lebih jelasnya akan saya jelaskan satu persatu. Yang pertama ada pengetahuan knowledge yang disebut C1. Jadi pengetahuan ini menekankan pada proses mental dalam mengingat dan mengungkapkan kembali informasi-informasi yang telah siswa peroleh secara cepat sesuai dengan apa yang telah mereka peroleh sebelumnya. Informasi yang dimaksud ini berkaitan dengan simbol-simbol matematika, terminologi dan peristilahan, fakta-fakta, keterampilan dan prinsip-prinsip. Contohnya, sebutkan contoh-contoh dari bilangan rasional dan irasional. Kemudian pemahaman atau comprehension yang disebut C2. Pada tingkatan ini yang paling rendah dalam aspek kognisi yang berhubungan dengan penguasaan atau mengerti tentang sesuatu. Dalam tingkatan ini, siswa diharapkan mampu memahami ide-ide matematika bila mereka dapat menggunakan beberapa kaidah yang relevan tanpa perlu menghubungkan dengan ide-ide dengan segala implikasinya. Kemudian penerapan atau application yang disebut juga dengan C3. Pada level atau tingkatan ketiga ini, aplikasi dimaksudkan sebagai kemampuan untuk menerapkan informasi dalam situasi nyata atau kemampuan menggunakan konsep dalam praktek atau situasi yang baru. Contohnya, menggunakan pedoman atau aturan dalam menghitung gaji pegawai. Kemudian analisa atau analisis atau juga disebut dengan C4. Analisis adalah kategori atau tingkatan keempat dalam taksonomi Bloom tentang ranah atau domain kognitif. Analisis merupakan kemampuan menguraikan suatu materi menjadi bagian-bagiannya. Kemampuan menganalisis dapat berupa yang pertama ada analisis elemen atau mengidentifikasi bagian-bagian materi. Kemudian yang kedua, analisis hubungan atau mengidentifikasi hubungan. Yang ketiga, analisis pengorganisasian prinsip atau mengidentifikasi pengorganisasian atau organisasi. Contohnya, menganalisis penyebab meningkatnya harga pokok penjualan dalam laporan keuangan dengan memisahkan komponen-komponennya. Kemudian sintesis atau sintesis yang disebut juga dengan C5. Level kelima adalah sintesis yang dimaknai sebagai kemampuan untuk memproduksi. Tingkatan kognitif kelima ini dapat berupa yang pertama memproduksi komunikasi yang unik, yang kedua memproduksi rencana atau kegiatan yang utuh, dan yang ketiga menghasilkan atau memproduksi seperangkat hubungan abstrak. Contohnya menyusun kurikulum dengan mengintegrasikan pendapat dan materi dari beberapa sumber. Kemudian level yang terakhir yaitu evaluasi atau evaluation. Level keenam dari taksonomi Bloom pada ranah kognitif adalah evaluasi. Kemampuan melakukan evaluasi diartikan sebagai kemampuan menilai manfaat suatu benda atau hal untuk tujuan tertentu berdasarkan kriteria yang jelas. Paling tidak ada dua bentuk peringkat atau level evaluasi menurut Bloom, yaitu yang pertama, penilaian atau evaluasi berdasarkan bukti internal
Dan yang kedua, evaluasi berdasarkan bukti eksternal. Contoh, membandingkan hasil ujian siswa dengan kunci jawaban. Next. Apakah ada satu teori pembelajaran terbaik untuk desain instruksional? Istilah pengembangan sistem instruksional atau instructional system development dan desain instruksional atau instructional design sering dianggap sama atau setidak-tidaknya tidak dibedakan secara tegas dan dalam penggunaannya, meskipun menurut arti katanya ada perbedaan antara desain dan pengembangan. Kata desain berarti membuat sketsa atau pola atau outline atau rencana pendahuluan, sedangkan pengembangan berarti membuat tumbuh secara teratur untuk menjadikan sesuatu lebih besar, lebih baik, lebih efektif, dan sebagainya. Beberapa teori pembelajaran untuk desain instruksional yaitu yang pertama, pengembangan sistem instruksional adalah satu proses secara sistematis dan logis untuk mempelajari problem-problem pengajaran agar mendapatkan pemecahan yang teruji validitasnya dan praktis bisa dilaksanakan. Sistem instruksional adalah semua materi pelajaran dan metode yang telah diuji dalam praktek yang dipersiapkan untuk mencapai tujuannya dalam keadaan senyatanya. Sedangkan Briggs mengemukakan bahwa desain instruksional adalah keseluruhan proses analisis kebutuhan dan tujuan belajar serta pengembangan teknik mengajar dan materi pengajarannya untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Berdasarkan beberapa pendapat di atas mengarah pada satu tujuan yang sama, yakni mencari suatu solusi dari beberapa permasalahan dalam rangka menciptakan satu tindakan perbaikan pembelajaran yang dilakukan secara sistematis, efektif, efisien, yang diawali dari menganalisis tujuan pembelajaran dan diakhiri dengan evaluasi. Next slide. Next slide. Kemudian pendekatan teori dalam desain instruksional yang pertama ada fungsi ID, lebih merupakan aplikasi teori bukan teori itu sendiri. Kemudian yang kedua mencoba menghubungkan desain instruksional dengan satu teori tertentu adalah seperti sekolah versus dunia nyata. Yang ketiga, apa yang kita pelajari di lingkungan sekolah tidak selalu sesuai dengan apa yang ada di dunia nyata, seperti halnya resep teori tidak selalu berlaku dalam praktik atau dunia nyata. Yang berikut, yang terakhir, dari sudut pandang pragmatis, perancang instruksional menemukan apa yang berhasil dan menggunakannya. Next slide. Sekian dari hasil presentasi kami. Saya kembalikan ke moderator. Demikianlah hasil presentasi kami dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon dimaafkan.